Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 134 Toko, Ibu Anita Toresia SPDSD. Yang terhormat Ibu Calon Guru Penggerak, Ibu Suci Rahmadanti SPD. Yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kembali berkumpul di sini dalam rangka penyampaian atau pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat doa, yang kelima kegiatan inti, yang keenam tanya jawab dan diskusi, yang ketujuh refleksi, dan yang terakhir penutup. Untuk itu mempersingkat waktu, kita langsung saja membuka acara ini. Marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri Bapak Ibu. Cara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Anita, kami persilakan. Disconnected. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di sini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang sempat hadir dalam acara aksi nyata aksi nyata dari CGP angkatan ke-11. Ini waktunya full 1 jam dari awal sampai akhir. Di sini Bu Suci memilih tema itu disiplin positif. Bu Suci memilih tema disiplin positif sesuai dengan RHK yang buat secara bersama-sama, karena itu sudah sesuai dengan nilai rapot di sekolah kita. Itu masalah manajemen kelas ya dan proses pembelajaran. Di sini Bu Suci memilih itu salah satunya adalah penerapan disiplin positif. Dari hal-hal itu, dari kata-kata positif itu, tentunya positif itu berarti hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik itu di sekolah kita ini perlu kita tingkatkan. Bukannya selama ini di sekolah kita tidak baik, tetapi lebih ditingkatkan
lagi melalui proses pembelajaran dan penerapan kebiasaan sehari-hari. Yang pertama itu adalah mengenai budaya positif di sekolah. Apa-apa saja yang budaya positif yang ada di sekolah. Misalnya itu yang pertama, kira-kira Bapak Ibu apa yang budaya positif yang ada di sekolah? Itu misalnya kita di pagi hari itu kita menerapkan berbaris, ya, itu hal-hal yang positif, disiplin positif. Sebelum masuk ke sekolah itu sudah disambut oleh yang nunggu pintu gerbang secara bersalam-salaman. Begitu juga pada saat keluar. Ini sudah kita terapkan, tetapi belum secara menyeluruh. Jadi hal itu perlu kita tingkatkan. Apa nanti Bu Suci kita buat program untuk penerapan disiplin positif itu, kita buatkan yang piket di depan itu. Jadi sehari itu jadilah 2 wong biar gak lama kan. Kalau sekaligus 4 wong itu mungkin banyak itu sudah tuh waktunya terlalu cepat. Jadi kalau 2 kita 20 itu sudah 10 hari. Ya 10 hari ke depan baru giliran kita nanti, ya giliran kita lagi. Jadi itu perlu ada budaya positif yang baru yang kita terapkan di sekolah kita, seperti juga di sekolah-sekolah yang lain. Kemudian ada disiplin positif dan kebajikan secara universal, itu secara umum, ya, itu secara keseluruhan. Itu sifat yang positif seperti tegur, sapa, salam, itu sudah merupakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, saling menghargai, saling menghormati, itu sudah hal-hal yang positif. Kemudian di dalam kelas itu bully di antara siswa itu harus dihindari semaksimal mungkin, baik itu bully secara fisik maupun bully secara verbal. Dari segi bahasa, ya, tata bahasa itu anak-anak tuh kita tekankan untuk berkata hal-hal yang baik, berkata hal-hal yang positif. Ya, Bapak Ibu guru ini sangat ditekankan jangan sampai menghukum siswa dengan fisik, dengan ucapan, ya. Jangan sampai mengungkit-ungkit orang tuanya, ya. Jangan sampai istilahnya keturunannya kita masuk ke dalam waktu pembelajaran. Jadi kita binalah anak-anak itu secara baik dengan cara berbahasa yang baik. Tentunya kita mendidik anak-anak untuk berbahasa yang baik. Kita sebagai guru juga harus berbahasa yang baik. Mengajari anak-anak sopan santun, kita sebagai guru juga harus sopan santun. Seperti anak-anak yang tidak masuk sekolah, harus kita budayakan Bapak Ibu, ya, mengirim kabar ke gurunya atau melalui WA kalau tidak sempat berkirim surat, atau orang tuanya yang izin ke sini. Itu juga termasuk salah satu disiplin yang positif atau budaya yang positif. Bapak Ibu guru juga yang seperti itu. Kalau tidak masuk ya izin, ya. Jangan sampai nanya-nanya, gimana si Ani ngapa tidak masuk nih, apa masalahnya? Kamu tidak cukup Bapak Ibu izin dengan kawan, ya. Kalau kepala sekolah yang ditanya, mana itu gurunya? Tidak tahu, tidak ngerti izin. Oh ya, aduh Bu, kata kawannya sudah izin sama aku. Izin sama kawan itu sangat perlu Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi rasa, ya, baik kamu, sikap positif kamu izin juga dengan kepala sekolah, ya. Tidak cukup hanya izin dengan kawan, yang tidak cukup juga izin dengan kepala sekolah. Jadi kalau kita ada kepentingan, ada apa-apa itu baiklah kita izin dengan kepala sekolah, izin juga dengan kawan-kawan. Supaya istilahnya adanya sambung rasa, ya. Kalau tidak ada sambung rasanya kadang-kadang kita itu pikir, apa dia ngomong juga tidak nitip ke kelas aku, baik terserahlah kelasnya anaknya bocor-bocoran lah.
ya, karena dia tidak katik ngomong. Jadi kalau ada kita izin, ya Bapak Ibu, apapun keadaan kita, ya kita izin supaya kawan kita tahu. Kawan juga tidak bermaksud ya, nama itu banyak izinnya, ya. Jadi kata-kata yang seperti itu tidak perlu kita ungkapkan, ya kita izin dengan baik. Kalau memang dia izin itu tidak cocok, cukup kita nasihati dengan kata-kata yang baik, karena kita tidak tahu keadaan seseorang, ya. Ya, jadi baiklah Bapak Ibu, di sini Ibu menekankan bahwa sikap atau istilahnya perbuatan hal-hal yang positif itu lebih kita tingkatkan lagi, baik dengan siswa maupun dengan sesama kawan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu Bu Suci dibuat mengenai disiplin positif ini, silakan dibuat, diprogramkan dan dimusyawarahkan dengan kawan-kawan yang lain, sehingga apa yang menjadi tujuan dan tugas CGP itu terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Karena proses Bu Suci ini masih lama, ya, masih panjang secara bertahap, sehingga satu tahap ini mendapatkan nilai yang baik, nanti mendapatkan nilai yang baik, insya Allah sampai akhir akan mendapatkan nilai yang baik. Ibu yakin dan percaya Bu Suci mengikuti program ini bukan hanya untuk pribadi sendiri, tetapi tentunya untuk dikembangkan untuk kemajuan di sekolah kita. Itulah yang akan panjang, ya, akan memberikan hal-hal yang baik. Kalau pribadi ini sudah dapat piagam, dapat nilai, sudah. Tetapi kalau penerapan disiplin positif sampai tua, anak-anak itu akan ingat apa yang diajarkan oleh ibu guru kemarin. Oh, ini tidak boleh nak, ini tidak boleh. Itu yang menjadi kenangan sepanjang hayat anak, ya, sepanjang hayat hidup anak itu yang diingat. Kalau kita sebagai guru, ya sudah, cuma dapat piagam, ya sudah, ini meningkat karir, ya sudah. Tapi ingatan anak, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu lebih penting. Jadi kita hanya menilai hanya untuk menilai saja, tapi untuk masa depan dan akhlak anak-anak kita semuanya. Ya, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dalam sambutan di pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita yang telah menyampaikan sambutannya, yang dapat disimpulkan itu tentang budaya positif yang kita harus tingkatkan lagi, baik itu antar guru ataupun siswa. Selanjutnya yaitu doa. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Cara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti, ini penyampaian pemaparan aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Suci Ramadan di SPD. Kepada Ibu Suci dipersilahkan. Terima kasih untuk Ibu Vio selaku pembawa acara untuk kesempatannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 134 Oku, dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan tata usaha di SD Negeri 134 Oku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas menyempatkan waktu, dan saya harapkan Bapak Ibu hadir sepenuhnya untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Selamat datang di ruangan ini Bapak Guru hebat semua. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita.
Sebelum kita memasuki acara, mari kita membuat kesepakatan kelas dahulu. Nantinya ini juga merupakan salah satu disiplin positif yang harus kita terapkan sebelum kita mengajar di dalam kelas. Yang pertama, HP harus di silent Bapak Ibu. Yang kedua, jika ingin bertanya atau berpendapat, silakan mengacungkan tangan. Kemudian aktif mengikuti kegiatan ini dan saling menghargai. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita sepakati kesepakatan kelas ini? Bisa. Adakah yang ingin ditambah atau dikurangi? Sudah cukup? Sudah cukup. Baiklah, kalau kita sepakat, mari kita laksanakan kesepakatan kelas ini. Jadi budaya di sekolah itu sudah kita lakukan. Apalagi Bapak Ibu yang sudah mengajar puluhan tahun, sudah 20 tahun, ya. Untuk saya yang masih junior ini masih 5 tahun baru mengajar ya Bapak Ibu. Tentunya ini hanya berbagi praktik yang saya dapatkan dari pemaparan dari pengajar praktik, kemudian fasilitator dari guru penggerak. Tentunya Bapak Ibu sudah mengerti apa itu yang namanya budaya, dan budaya positif ini tentunya sudah kita laksanakan selama kita mengajar. Baik itu kita bukan sebagai guru penggerak, ya, ini sudah kita laksanakan dari dulu. Yang dulunya memang adalah sebuah kebiasaan ya Bapak Ibu, tetapi sekarang berubah menjadi pembiasaan. Karena apa? Karena sekarang ini kebiasaan tersebut sudah jarang dilakukan. Jadi pemerintah ingin kita untuk membiasakannya kembali, seperti itu, untuk menjadi budaya. Budaya itu sendiri menurut Bapak Ibu, apakah yang akan berdampak positif? Budaya seperti apa yang akan berdampak positif? Kemudian bagaimanakah cara kita untuk mewujudkannya? Sebenarnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan kepada anak untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan. Karena anak-anak sendiri itu adalah padi ya Bapak Ibu, yang kita ini hanya menanam kemudian menyemainya dan tidak bakal bisa merubah padi tersebut untuk menjadi mangga, untuk menjadi jagung, seperti itu. Jadi tugas seorang guru ini hanyalah menuntun, sehingga budaya positif ini adalah tuntunan untuk anak-anak tersebut agar menjadi insan yang lebih baik. Jadi kita ini menuntun perubahan karakter anak ke arah yang lebih baik, lalu membentuk perilaku anak tersebut dengan pembiasaan positif tadi. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa pembiasaan ini tadinya kebiasaan, berarti yang sudah dilakukan seperti itu ya. Sekarang ini sudah jarang dilakukan, sehingga harus kita biasakan kembali untuk anak-anak kita. Sebenarnya budaya sekolah itu apa? Budaya sekolah adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Sehingga jika anak-anak itu memiliki budaya yang bagus, berarti sekolahnya juga bagus, seperti itu. Lalu ada pendapat lain bahwa budaya sekolah adalah berbagai tradisi dari kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak bisa secara singkat oleh guru, murid, dan yang paling utama yaitu orang tua. Sehingga budaya positif itu adalah nilai-nilai, kemudian keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seperti pada visi dan impian kita kemarin Bapak Ibu, kita ingin murid kita menjadi murid yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa contoh budaya positif itu? Yaitu yang pertama mengucapkan salam, mencium tangan guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah, kesepakatan kelas. Nah Bapak Ibu ya, ini merupakan kebiasaan yang seharusnya anak-anak lakukan dan harus kita biasakan kembali.
Nah, ini adalah materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu konsep utama budaya positif. Jadi ada beberapa materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu video berikut ini. Bapak Ibu boleh lihat video ini, ada cici-cici dia sedang tidur. Terus alarmnya itu ketika kerja jam 8 pagi. Waktu terasa. Ini cici-cici yang punya toko ya Bapak Ibu. Apakah video ini pernah Bapak Ibu alami ketika menghidupkan alarm gitu? Dilihat, oh 5 menit lagi tidur lagi. Iya, mengukur waktu. Terus pas dilihat lagi, oh tidur lagi, bangun lagi. Ternyata masih 2 menit lagi tidur lagi. Terakhir terlalu nyenyak tidurnya, ternyata sudah lewat 5 jam. Itu nak. Ya pagi-pagi. Kalau cici-cici bangunnya jam 8, kalau kita jam 4 sudah di dapur bekerja. Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Sebenarnya disiplin itu kalau menurut kita itu patuh ya Bapak Ibu, patuh terhadap aturan. Jadi konsep disiplin ini adalah segala sesuatu yang dapat seseorang lakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin ini hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak ya Bapak Ibu. Ya, tapi disiplin ini biasanya berkaitan dengan peraturan. Jika tidak melakukan melaksanakan peraturan tersebut, maka akan dilakukan hukuman, mendapatkan hukuman. Hukuman jinjit duit. Kalau bangunnya dan sempat. Itu penghargaan. Nanti kita lihat ada penghargaan, ada hukuman, ada konsekuensi. Di sini kita lihat disiplin positif. Jadi disiplin positif ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi disiplin itu tidak harus kita terapkan hukuman untuk mendapatkan disiplin tersebut. Yaitu disiplin positif yaitu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi itu yang harus kita
ditekankan ke anak-anak. Anak-anak harus melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sadar dan bertanggung jawab untuk menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk menghargai orang lain di sekitarnya. Nah, sebagai pendidik tentu saja tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ada beberapa kriteria utama disiplin positif, yaitu bersikap baik dan tegas, lalu membantu murid merasa dihargai. Jadi kita harus bersikap baik, tetapi tetap tegas, tidak menye-menye sama murid ya Bapak Ibu. Kita bisa berperan sebagai teman, tetapi tidak boleh mereka menginjak-injak kita seperti itu. Yang kedua, membantu murid merasa dihargai. Jadi kita tidak boleh menginjak-injak harga diri murid. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid. Yang keempat, membekali murid dengan keterampilan sosial dan pertumbuhan karakter. Yang terakhir, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu menggunakan kekuatan diri dengan cara yang Lalu apakah hubungan disiplin positif ini dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Adakah Bapak Ibu di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya? Untuk apakah disiplin positif itu kita bangun? Kemudian apa hubungannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Adakah Bapak Ibu? Boleh diulang? Apakah hubungan disiplin positif itu dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi penerapan disiplin positif itu untuk apa pada saat pembelajaran? Bapak Ibu. Di sini saya akan menjawab agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Ya, jadi ketika pembelajaran disiplin positif ini kita terapkan di kelas, dia bisa membuat pembelajaran lebih efektif. Misalnya, dari kesepakatan kelas kita meminta siswa untuk bicara bergantian misalnya. Jadi ketika guru berbicara, mereka tidak boleh berbicara seperti itu. Itu merupakan salah satu disiplin positif. Ketika itu dilaksanakan, maka pembelajaran yang kita lakukan itu lebih efektif ya Bapak Ibu. Kita lebih leluasa untuk mengontrol kelas dan pembelajaran tentunya akan lebih menyenangkan. Juga terdapat contoh-contoh lainnya, misalnya disiplin positif, sopan santun. Ketika anak-anak sopan dan santun, kita juga dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih teratur seperti itu. Nah, itu tadi tentang disiplin positif, sehingga tujuan dari disiplin positif itu adalah membentuk nilai-nilai kebajikan universal pada murid-murid kita. Apa itu kebajikan universal? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana ini merupakan profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang ingin kita tanamkan ke siswa kita melalui disiplin positif. Lalu materi kedua yaitu teori motivasi
motivasi, hukuman, dan restitusi. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena manusia ini memiliki dorongan ketika ingin melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi atau dorongan manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang pertama. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi yang ketiga inilah yang ingin kita bangun ke murid-murid kita, sehingga mereka itu melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Tadi ada penghukuman, ada penghargaan. Nah, penghargaan ini biasanya kita laksanakan ketika anak-anak melakukan sesuatu yang bagus, terus kita kasih dia penghargaan. Tetapi penghargaan ini bisa menjadi hukuman bagi anak itu sendiri. Karena apa? Karena yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu tidak selalu menjadi efeknya itu tidak selalu jangka panjang, tetapi hanya jangka pendek. Jadi ketika dia mendapatkan penghargaan, misalnya kalau anaknya diam di kelas dikasih makanan misalnya Bapak Ibu ya, kasih ciki misalnya di kelas. Terus hari esoknya yang paling diam itu misalnya dikasih ciki lagi. Hari ketiga guru tersebut tidak masuk, digantikan oleh guru yang lain. Terus dia diam, tidak ribut di kelas seperti itu, tetapi dia tetap aktif di kelas. Kenapa hari ini saya tidak dapat ciki seperti itu? Jadi efeknya itu hanya jangka pendek, karena dia tidak dapat ciki hari itu, jadi dia ribut seperti itu. Jadi hukuman itu penghargaan itu menjadi hukuman bagi dirinya. Jadi penghargaannya tidak efektif. Itu. Jadi penghargaan itu tidak selamanya berdampak baik. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Jadi ada 2 anak misalnya, sama-sama pinter. Anak yang ranking 1 dapat penghargaan, dapat hadiah. Anak yang ranking 2 tidak dapat, misalnya seperti itu. Jadi anak yang ranking 2 ini merasa kalau dia tidak dihargai karena dia tidak dapat hadiah, padahal dia sama-sama pinter. Jadi ini dapat merusak hubungan dia sama gurunya atau dapat merusak hubungan dia dengan temannya. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas. Kalau dia tidak dapat penghargaan, dia tidak kreatif seperti itu. Ada penghargaan hukum. Kemudian yang ini yang kita harus tekankan, yaitu penghargaan itu harus dari dalam diri. Penghargaan itu dari kita. Itu tadi penghargaan. Lalu ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini harus kita terapkan, tetapi lebih tekankan di konsekuensi. Misalnya mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Apakah ini tepat jika dilakukan di kelas? Misalnya ada anak meminjam penghapus, terus penghapus temannya itu dihilangkan. Apakah tepat dilaksanakan? Karena dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Ya. Jadi itu merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Apakah ini bisa kita lakukan? Kalau di sekolah kita kan anak masih kecil, takut ada dampak yang tidak baik. Foto LSM. Nah, ini merupakan hukuman. Kalau hukuman ini sebaiknya kita hindari dan tidak kita lakukan. Nah, kalau yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat.
Konsekuensi. Kalau konsekuensi kita lakukan ya Bapak Ibu. Keempat, mencatat. Nah ini mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Nah, tidak boleh. Yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Karena sebenarnya kalau membersihkan sekolah itu bukan pembelajaran, karena dia merasa kalau bersih-bersih itu hukuman. Jadi kalau di rumah itu kalau dibersih-bersih berarti sedang wujud seperti itu. Yang keempat, sebagai pemantau, melandaskan tindakan tersebut dengan peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir, yang kelima yaitu manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di 5 posisi kontrol ini boleh kita lakukan semua sesuai kondisi, tetapi yang dianjurkan yaitu manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tetapi ada beberapa murid yang lagi kita memposisikan diri sebagai manajer masih saja dia melakukan kesalahan, tidak apa-apa kita melakukan hukuman sebagai penghukum. Kita memposisikan diri sebagai penghukum tidak apa-apa. Jadi kelimanya ini bisa kita lakukan. Tapi yang paling dianjurkan itu yang kelima. Contohnya seperti apa? Yang pertama, penghukum. Contoh kalimatnya yang kita ucapkan itu, kamu melanggar peraturan sekolah. Sekarang sepatunya ibu ambil, belajar tanpa alas kaki, misalnya seperti itu. Busuk di kelas. Nah, ya, tapi ada yang anak yang kesenangan dia jual itu, ada. Bisa memposisikan diri kita ke yang lain. Ada pembuat merasa bersalah itu kalimat yang biasa diucapkan, misalnya sudah sering ibu mengingatkan, tapi masih saja kamu melanggar. Ibu kecewa sama kamu nggak kasihan ya sama ibu, misalnya. Akhirnya melegakan. Apa? Melegakan. Melegakan. Jadi anaknya merasa bersalah. Yang ketiga, nah ini memposisikan diri sebagai teman. Kali ini ibu kamu maafkan ya, tapi jangan diulangi lagi. Gitu. Jadi ECI, membujuk. Yang keempat ini sebagai pemantau, contoh kalimatnya kamu sudah melanggar. Jadi apa peraturan yang kamu langgar? Terus dari peraturan itu konsekuensi apa yang sudah kita sepakati yang harus kamu lakukan? Yang kelima, manajer. Nah, yang manajer ini yang paling disarankan untuk dilakukan. Pertama dia nanya, apakah kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu buat? Terus kira-kira bagaimana kamu mengatasi masalah tersebut? Jadi yang ngasih solusi itu si murid sendiri. Nah, di manakah Bapak Ibu saat ini? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita berefleksi manajer. Tadi yang teman aja. Kalau sekarang masih jadi teman dan lagi ke pemantau, agak berubah jadi manajer. Iya, sesuai kondisi ya Bapak Ibu ya. Ada muda yang nggak bisa kita aja jadi teman. Bunja ya. Nah ya, tapi kalau di kelas 1 harus sebagai teman, banyak yang bujuk. Ngasuh. Nah, kita aja deh Bapak Ibu. Sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan segitiga restitusi. Ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, jadi kita tanya anaknya itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk
untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus setelah memvalidasi tindakan yang salah, itu kita menanyakan kayak kita. Pertama itu menstabilkan identitas, maaf ya. Pertama menstabilkan identitas. Jadi kita mendukung anak itu. Jadi kita tidak boleh menjudge anak itu tiba-tiba salah. Kalimat yang bisa kita lakukan yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah, misalnya. Atau setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Terus setelah menstabilkan identitas, kita mendukung anak itu, kita memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakannya yaitu, nah kamu tahu kan kalau kamu salah, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Lalu adakah cara yang lebih baik supaya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Terakhir menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Terus kita tanyakan ke anaknya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi yang seperti apa? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah itu. Ini ada video segitiga resolusi yang sudah saya buat. Saya Suci Ramadanti, calon. Jadi ini apa tuh penerapan segitiga resolusi yang saya lakukan. Kasus yang kedua. Ketika pelajaran. Nah ini Bapak Ibu, ini kasus yang terskenario sebenarnya. Setelah dimulai. Pada video ini terdapat dua buah kasus, di mana kasus yang pertama yaitu ketika pelajaran telah dimulai, seorang siswa terlihat masih menyapu kelas karena tidak melaksanakan piket pada pagi hari. Padahal teman-temannya sudah menyelesaikan piket bersama sebelum pelajaran dimulai. Tindakan siswa ini melanggar keyakinan kelas yang menyatakan bahwa piket harus dilakukan bersama sebelum pelajaran dimulai atau saat waktu istirahat. Anjira, hari ini kan hari Senin. Anjira piket ya hari ini. Sama siapa teman-temannya piket? Tadi kawan-kawannya piket. Piket apa? Ya, kalau Anjira? Nah, ibu tadi lihat Anjira sudah nyapu, tapi nyapunya waktu teman-temannya sudah masuk, ya? Ya, seharusnya harusnya sebelum masuk. Nah, kita tidak apa kali ini tidak apa Anjira tidak piket waktu kawan-kawannya belum masuk. Kira-kira kenapa tidak boleh piket waktu kawan-kawannya sudah ada juga? Nah, kawannya yang lagi belajar terganggu, gangguan ya. Batu-batu kawannya. Nah, kali ini tidak apa-apa. Kita juga pernah mengalami kesalahan ya. Nah, lain kali tidak boleh ya Anjira ya. Nah, tadi kita sudah buat kesepakatan kan? Kalau di keyakinan kita harus pikir bersama sebelum waktu masuk kelas. Kita harus patuhi itu ya Anjira, supaya kita belajarnya lebih bagus, lebih nyaman. Sekarang setelah Anjira sadar kan kalau nyambut waktu apa setelah kawan-kawan di kelas itu mengganggu, kira-kira apa yang akan Anjira lakukan selanjutnya sebelum teman-teman masuk kelas? Kenapa Anjira hari ini Pak? Tadi jangan ya. Nah, ibu senang karena Anjira sudah sadar akan kesalahannya. Ya, jangan diulangi lagi ya.
Video selengkapnya bisa dilihat di YouTube. Tadi Bapak Ibu untuk berefleksi sedikit, kita lihat di depan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah sama Bapak Ibu? Adalah hal yang sama, betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Iya, betul, jawabannya salah. Terus keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Nah, lalu ini, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin kita angkat dari peraturan-peraturan berikut ini? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesamaan. Nah, betul semua. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, ada kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, dan lain-lain. Jangan kamu jawab gajah lagi. Tidak terlalu. Singonya kalau itu tuh. Yang ujungnya singa. Bertahan hidup. Sama. Oh iya, salah sipok pasti kami. Ini ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi benarkan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sudah selesai Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Terima Bapak Ibu, itu tadi penyampaian materi dari Ibu Suci tentang keyakinan disiplin positif. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Baiklah, untuk itu acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tanya jawab dan diskusi ya. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pertanyaan atau mungkin saran ya, dipersilahkan. Ya, tanggapan boleh. Di sini saya ingin bertanya tentang hukuman dan penghargaan. Bagaimana guru dapat menyeimbangkan antara pemberian hukuman dan penghargaan agar tetap adil dan efektif? Karena pengalaman saya mengajar, hukuman dan penghargaan itu tidak efektif, Bu. Seperti saya pernah memberikan reward bintang, itu tidak efektif karena yang aktif itu saja. Kemudian tentang hukuman. Hukuman itu kan sekarang tahulah tidak boleh menghukum secara fisik ataupun kata-kata kasar. Jadi anak ini sepertinya tidak kapok, Bu. Misalnya tidak membuat tugas, besoknya harus diulangi lagi. Itu bagaimana Ibu Suci, saya ingin bertanya bagaimana agar hukuman dan penghargaan itu menjadi lebih efektif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Rima. Bagaimana Ibu Suci, apa langsung menanggapi atau masih langsung tanya lagi? Oke, tanya selanjutnya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya itu tentang siswa yang tidak nyaman di kelas. Itu bagaimana guru bisa membantu siswa yang merasa tidak aman di kelas sehingga mereka bisa lebih aktif dan percaya diri dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Baiklah, terima kasih Ibu Yusman ini atas pertanyaannya. Masih mau ada pertanyaan atau cukup? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Cukup. Pak Rian, ya, sepertinya ada pertanyaan. Pak Rita. Please.
telah disepakati bersama. Baiklah Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Idris atas pertanyaannya. Baiklah Ibu Suci, kita tanggapi pertanyaan yang dari Ibu Rima. Dipersilakan tentang hukuman dan penghargaan ya Ibu Rima. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Ibu Rima tadi, saya konfirmasi dulu bagaimana cara guru dapat menyeimbangkan antara pemberian hukuman dan penghargaan agar efektif ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita melaksanakan hukuman dan penghargaan itu dua-duanya bisa kita lakukan agar dia efektif. Bagaimana caranya? Kita lakukan dengan konsisten dan sesuai konteks. Jadi hukuman dan penghargaan itu akan efektif jika kita lakukan dengan konsisten. Jadi misalnya anak yang mendapatkan buat PR itu melakukan membuat PR di sekolah misalnya, kita konsisten. Jadi menerapkan konsekuensinya itu secara konsisten. Jadi nanti dia akan timbul kesadaran dari dirinya untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kita tanamkan rasa malu seperti itu untuk anak tersebut. Lalu untuk penghargaan itu sebaiknya kita lakukan, sebaiknya kita berikan tapi tidak berupa materi Bapak Ibu. Jadi jangan berupa makanan, apalagi uang gitu. Itu bukan sebuah penghargaan. Hadiah itu tidak seperti itu. Apa yang harus kita lakukan itu menumbuhkan kesadarannya. Jadi dari kata-kata kita inilah yang akan membentuk diri anak tersebut seperti itu. Gimana Ibu Rima? Sudah jelas Ibu Suci, terima kasih. Ibu Rima. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Yusi itu bagaimana cara membuat anak itu merasa nyaman di kelas dan bagaimana membuatnya aktif dan percaya diri seperti itu ya. Ketika kita mengajar di kelas itu tentu ibu yang senior ini mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Kita harus membangun hubungan dulu ke anak-anak itu. Hubungan positif ke anaknya ya, kita dekati dia secara personal, kemudian kita diskusikan sebenarnya apa kebutuhan dia. Kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, apa yang harus dicapai, apa yang harus dipenuhi dari kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Benar Bu Yusi? Terus pertanyaan terakhir dari Pak Idris itu bagaimana jika ada siswa yang menolak atau menentang keyakinan kelas. Makanya ketika kita membuat keyakinan kelas itu kita pastikan anak-anak untuk sepakat dulu, untuk disepakati bersama konsekuensinya seperti itu. Jadi ketika ada anak yang menentang itu, kita ajak dia diskusi, terus berkolaborasi, apakah kesepakatan ini harus dirubah, seperti itu supaya yang lain, anak-anak yang lain juga nyaman. Bagaimana Pak Idris? Baiklah Bu, terima kasih jawabannya Bu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, itu tadi jawaban yang sudah dijelaskan oleh Ibu Suci dalam menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Cara selanjutnya yaitu refleksi. Baik Bapak Ibu, nanti saya berikan Bapak Ibu post-it ya. Jadi di sini Bapak Ibu membuat kalimat, mengisi kalimat berumpam. Sebelumnya saya kira titik-titik, ternyata seperti ini. Konteksnya yaitu tentang budaya positif, disiplin positif seperti itu.
nempel di depan kalau sudah nggak timbul. Dikit baik jadilah ya. Jadilah. Nah, jadilah. Ada pena, ada pena. Ini kan? Nah, itu lah. Ada maknanya. Nggak usah panjang-panjang. Iya. Ada makna. Dapat Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya secara Dan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi secara langsung boleh dipersilahkan agar lebih plong, lebih jelas. Wis mari. Saya akan menyampaikan salah satu refleksi. Sebelumnya, saya kira memberi nasihat cukup untuk memotivasi siswa. Ternyata menunjukkan teladan yang baik lebih berdampak pada perilaku mereka. Oke, terima kasih Bu Musdalifah yang sudah menyampaikan refleksinya. Ya? Sebelumnya saya kira peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama, ternyata itu berbeda. Terima kasih Bu Rima. Ada lagi? Saya kira ada sebelumnya. Coba saja.
Suasana belajar harus selalu serius agar efektif. Ternyata suasana yang menyenangkan dan santai lebih mudah ya. Suasana belajar yang menyenangkan membuat lebih mudah belajar. Baiklah, itu tadi refleksi dari Bapak Ibu ya yang sedang mengutarakannya dengan cukup jelas dan bermakna. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, acara yang terakhir ini penutup. Baiklah Bapak Ibu, semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tentunya semoga kita mampu sedikit demi sedikit menjadikan kebiasaan ini menjadi kebiasaan dalam menanamkan nilai-nilai disiplin positif, terutamanya dari kita dulu sebagai guru, sehingga nanti mampu kita bersama-sama dengan anak murid membuat dan menyepakati disiplin positif bersama-sama. Untuk itu marilah kita bersama-sama menutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata yang salah, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ada baju kapuri yang baru kita beli. Kalau beli berarti minggu depan di depan terus. Jangan sampai lagi kau sini. Naik. Ini juga kan. Oi, bapak-bapak dulu di belakang. Ayo dia masih pegang. Ada yang naik kok nih. Adriana, kursi. Yang merasa mendem. Bukan, si address tadi. Ojo. Oke. Ke kamera 1, 2, 3. Oke, lagi kamera sini ya.